Kemarin, muncul sebuah berita tentang kasus penembakan relawan Prabowo oleh orang tak dikenal. Kejadian ini terjadi di Madura dan motifnya masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Banyak dugaan kalau tindak kejahatan itu dilatar belakangi oleh kekalahan kubu sebelah dalam debat Cawapres kemarin. Benarkah sosok Gibran sebegitu kuat mengubah peta kemenangan dan sosoknya sangat ditakuti sekarang? Untuk lebih jelasnya, video ini akan membahas mengenai kasus pembunuhan capres saat kampanye, pengaruh Gibran dalam peta kemenangan, reaksi Jokowi melihat debat Gibran, dan benarkah koalisi Anies dan Ganjar saat ini retak. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe-nya sekarang juga. Di beberapa negara berkembang, kasus kekerasan atau pembunuhan jelang pemilu sudah lumrah terjadi. Kalian masih ingat tentunya dengan Fernando Villavicencio, seorang calon presiden Ekuador yang ditembak mati oleh 3 peluru yang bersarang di kepalanya. Kasus ini terjadi pada Agustus 2023 kemarin, usai dirinya selesai melakukan kampanye pemilu di wilayah utara negeri itu. Pelakunya tertangkap karena ia melakukan pembunuhan secara terang-terangan. Namun, meski demikian, nyawa calon presiden Fernando Villavicencio sudah tak tertolong lagi. Apa hubungannya dengan kasus relawan Prabowo Gibran? Tentu tindakan kriminal adalah perbuatan terkutuk. Dan yang terjadi di Ekuador dan Madura adalah mereka punya skenario pembunuhan yang serupa. Yang berbeda adalah jika pelaku di Ekuador melakukannya secara terbuka, maka yang terjadi di Madura melakukan dengan cara bersembunyi. Lalu apa pesan yang ingin disampaikan? Sebenarnya ada 2 pesan yang tersampaikan tergantung sudut pandang yang membacanya. Jika dari sudut pandang pelaku, maka artinya penembakan itu bermakna sebuah pesan ketakutan akan terpilihnya Prabowo Gibran. Sedangkan dari sudut pandang korban, penembakan tersebut memiliki arti sebuah kemenangan atas debat yang dilakukan Gibran. 2 peluru yang bersarang di tubuh relawan Prabowo adalah juga sebuah pesan intimidasi dari pelaku yang identitas mereka sudah dikantongi oleh Badan Intelijen Negara. Disebut ada 2 orang pelakunya dengan menaiki sepeda motor berperawakan kekar dengan penutup wajah dan memakai helm. Kini, Bin tinggal menunggu instruksi dari Presiden Jokowi dan sebentar lagi kita akan tahu siapa dalang di balik 2 orang pelaku tersebut. Dan seberapa besarkah pengaruh Gibran dalam peta kemenangan koalisi Indonesia Maju? Kalian tentu sangat ingat bagaimana semua orang meremehkan Gibran. Kata-kata seperti anak ingusan, plonga-plongo, belimbing sayur, dan samsul adalah sederet hinaan yang tak sepatutnya dijadikan budaya demokrasi. 12 Desember 2023 untuk pertama kalinya Gibran menghadiri acara panggung debat setelah sebelumnya selalu menolak hadir. Apa yang terjadi malam itu adalah sebuah pembuktian bahwa anak muda tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdiri di tengah Caimin dan Mahfud MD, Gibran tampil memukau selama 3 jam debat berlangsung. Caimin dibuat bingung soal SGIE yang membuat panitia terpaksa menutup kesempatannya. Sedangkan Mahfud MD dibuat malu ketika tidak dapat menjawab pertanyaan soal regulasi carbon capture storage. Dan malam itu penonton seolah dejavu karena kejadian ini mirip sekali seperti tahun 2014 dan 2019. Pengaruh Gibran dalam peta kemenangan begitu nyata. Pertama, ribuan relawan Ganjar di Bekasi beralih dukung Prabowo usai menonton debat Cawapres kemarin. Kedua, terjadi peningkatan pemilih non-Islam yang mendukung Prabowo. Hal ini karena hanya paslon nomor urut 2 tersebut yang mengucapkan selamat Natal. Dan ketiga, membuat pendukung Anies Ganjar stres. Ini bukan fitnah. Pasalnya ada satu video TikTok yang memperlihatkan pendukung Anies mengedit hasil survei. Mereka mengubah letak nomor urut dan memasukkan angka yang tak wajar. Lalu bagaimana reaksi Jokowi melihat debat Gibran? Tentu saja, penampilan debat Gibran membuat banyak penonton kagum tak terkecuali Presiden Jokowi. Bahkan, media luar pun menyoroti aksi Gibran yang berhasil mematahkan anggapan nepotisme. Terlepas dari keunggulan debat Gibran, ada satu pesan penting optimisme dari Jokowi untuk rakyat Indonesia, bahwa ia akan selalu menemani perjalanan bangsa ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan Gibran diyakini mampu untuk meneruskan maksud dan cita-cita Jokowi agar bangsa Indonesia tidak lagi hanya dianggap sebagai pengisi bangku kosong saja. Karena apa yang dianggap aneh dulunya justru diterima dan sangat dicintai oleh rakyatnya sekarang, yaitu Jokowi. Di beberapa video yang beredar setelah debat Cawapres kemarin, ternyata telah menimbulkan visual komunikasi yang tidak kondusif. Contohnya antara Anies Caimin
Dalam satu frame terlihat Anies sangat kecewa dengan penampilan wakilnya tersebut sepanjang debat. Bahkan Anies terlihat beberapa kali memegang keningnya ketika Caimin menjawab pertanyaan wartawan. Ya, namanya istilah itu kan banyak sekali. Ada yang kadang kita hafal, ada yang kita kebetulan lupa singkatannya. Tapi ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja dimunculkan setiap saat, dan yang penting kita akhirnya ngerti substansinya dan bisa menjelaskan dengan tepat apa yang sebetulnya dengan kepentingan ekonomi syariah yang menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sedangkan di tempat yang berbeda, komunikasi yang tak baik juga dialami oleh Ganjar dan Mahfud MD. Dalam raut wajah Ganjar, selain terlihat marah, ia tampak menahan emosinya melihat seorang profesor dipermalukan oleh anak muda berusia 34 tahun. Ini bukan hanya persoalan harga diri, tetapi kemenangan Gibran sepanjang debat berlangsung telah mengubah peta politik secara makro dan retaknya koalisi paslon 1 dan 3, di mana elektabilitas Prabowo Gibran sudah menyentuh angka 50%. Akankah Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran bagi kemenangan Prabowo Gibran? Dan akankah kejadian serupa seperti tahun 2014 bakalan terjadi? Di mana dulunya Jokowi yang dianggap aneh dan tak pantas, justru hari ini diterima dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Dejavu atau anti klimaks bagi Prabowo Gibran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. And see you next video. Bye bye.